Tujuan pembelajaran adalah pecahan terdiri dari 4 yang kita pelajari di SD. Yang pertama adalah pecahan biasa, kedua pecahan campuran, ketiga pecahan desimal, 4%. Sebaliknya, saya akan mengingatkan kembali bahwa pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari angka pembilang dan penyebutnya saja. Itu ya anak ya, saya misalkan A per B. A ini adalah pembilang. B ini adalah penyebut. Nah, A dan B ini adalah bilangan bulat, ya. Ini saya ingatkan kembali. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, syaratnya adalah apabila pembilang lebih besar dari penyebut. Saya ambil contoh, ya. Pembilang lebih besar dari penyebut. Tadi A per B, ya. Di sini A pembilang, B penyebut. A lebih besar daripada penyebut. Sebagai contoh yang pertama, 7/3. 7/3 ini disebut bilang pecahan biasa. Pembilangnya 7, penyebutnya 3. Nah, bagaimana kita mengubah ini ke dalam bentuk pecahan campuran? Nah, bagikan pembilang dengan penyebut. Ya anak-anak, bagikan pembilang dan penyebut. Pembilang di dalam, penyebut di luar. 7 bagi 3 mendekati adalah 2. 2 kali 3, 6. Kurangkan 1. 1 sisa ini, ya anak-anak, menjadi nanti pembilang. Sehingga hasilnya adalah 2, 1 naikkan ke atas per pembagi. Ya, inilah hasilnya. Pecahan biasa robah ke pecahan campuran. Ini cara pertama. Ada cara kedua, anak-anak ya. Ada cara kedua bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Dengan syarat seperti ini. 7 kurangkan dengan 3. Berapa ya? 4. Kurangkan lagi dengan 3 nak. 1. Habis ya. Nah, berapa kali pengurangan angka 3-nya? Ini yang pertama, 1, ini yang kedua. Berarti hasilnya 2. Sisanya berapa nak? 1 per pembagi atau penyebut. Sama ya nak ya, cara membagi seperti ini dengan cara pengurangan. Hasilnya sama-sama 2/3. Ini sebagai contoh pertama. Supaya lebih memahami, saya ambil satu contoh lagi dengan cara pertama. 11 dibagi 4. 11 di dalam, 4 di luar. 11 bagi 4. 4 kali berapa? Dekat 11 ya anak-anak yang bisa? Iya, 11 kali 4 kali 2. Lalu kalikan. 2 kali 4 hasilnya 8. Kemudian kurangkan. 11 kurang 8 hasilnya 3. Tidak ada lagi turun dan tidak bisa dibagi. 3 ini adalah sisanya. Sisa naikkan ke atas menjadi pembilang per pembagi. Nih. Sehingga hasilnya adalah 11/4 2 3/4. Inilah pecahan campurannya. Sebagai cara kedua ya. Saya kasih tahu juga cara kedua. Kita kurangkan 11 dengan 4. 11 kurang 4 yaitu 7.
kurangkan lagi 4 nak, yaitu 3. Nah 3 nggak bisa lagi dikurang 4 ya nak, berarti sisa. Ada berapa kali pengurangannya? 1, 2. 2 inilah sebagai hasil ya. 11/4 itu sama dengan 2 nih. Sisanya menjadi pembilang per 4. Ini nah. Sama ya? Sama. Ini cara pertama, cara kedua. Sekarang yang kedua, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Anak-anak, sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Maksudnya di sini bilangan bulat itu adalah, saya ambil contoh ya, 3, 1/2. Ini 3 ini adalah bilangan bulat. Sedangkan 1/2, 3 ini adalah bilangan bulat. 1/2 ini adalah pecahan biasa. Ya, ini mengingatkan masuk ke contoh. Di sini saya ada menuliskan cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, yaitu bilangan bulat kali penyebut tambah pembilang per penyebut. Nah, di sini contoh 3 1/2. 3 1/2, 3 disebut bilangan bulat. Nah, caranya begini, 3 kali penyebut 2 tambah pembilang 1 per penyebut. Ya, 3 kali 2 berapa? 6 tambah 1, 7/2. Inilah pecahan biasanya. Ya, anak-anak, satu contoh untuk supaya lebih mengerti lagi. Misalnya 26/9 misalnya. Nah, syaratnya ini nak, bilangan bulat berapa? Ya, 2 kali penyebut. Di sini 9 tambah pembilang. Berapa pembilang nak? Iya, 6 per penyebut 9 sama dengan, nah kita kalikan 2 kali 9 berapa nak? Ya, 18 tambah dengan berapa? 6. Hasilnya berapa? Iya, 24 per penyebutnya berapa? 9. Maka 6/9 apabila kita robah ke pecahan biasa, hasilnya menjadi 24/9. Inilah contoh yang berikutnya. Kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Syaratnya pembilang harus lebih besar dari penyebut. Kalau pembilang lebih kecil dari penyebut, tidak ada pecahan campurannya. Itu yang pertama. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, caranya adalah bilangan bulat kali penyebut tambah pembilang per penyebut. Itulah kesimpulannya.